Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar kita selalu mendapatkan lindungannya, karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan cerita misteri dengan judul Cerita Horor Elin, jasad yang terkurung dalam tembok rumah peninggalan Belanda. Street Kaskus kiriman Kamaite 23 Januari 2018. Begini ceritanya. Cerita ini terjadi di tempat tinggalku di kota Cilacap tahun 1991. Pada saat itu, aku masih duduk di bangku SD. Cerita ini aku dapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung, karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggalku. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatanku. Ketika itu, aku tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya di samping kantor. Kedua orang tuaku bekerja di PT, salah satu perusahaan besar di Indonesia. Rumah dinasku bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumahku terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya, ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat orisinil tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi dan ruang dapur yang diperlebar. Dan di bagian belakang rumah terdapat halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun tidak pernah tahu apa nama jenis pohon. Yang pasti itu pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya. Dan rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Mari kita langsung ke cerita yang lebih menyeramkan. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung, dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Pada malam pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur, yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, kurang lebih sekitar pukul 2 pagi, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata
suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Tengah sadar dia mencoba mencari di mana asal suara itu. Dan sontak dia kaget, ternyata di ruang tamu ada seorang berbadan tegap, tinggi, dan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang. Pasti kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi semua badannya terasa kaku, bahkan untuk sekedar teriak pun dia tak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun di waktu yang sudah pagi. Pada malam kedua, jam menunjukkan pukul 20, mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut, tapi tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul, dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu langsung mencari di mana suara itu muncul. Tak lama mencari, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan besok hari. Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana. Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja dilaporkan ke sang kepala kantor biar bisa dipastikan itu biola siapa. Pada malam ketiga, lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka mencoba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan viol. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari, tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru dari Bandung. Kedua cleaning service itu kemudian menceritakan pengalaman menyeramkannya di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sesepuh daerah itu
Dan ternyata, menurut sesepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Ellen Rosali. Anak perempuannya yang bernama Ellen ini memang dikenal sangat suka bermain bola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Ellen suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Ellen adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Tahun 1930-an, pada pukul 20, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Mereka mendengar keributan di luar rumah. Sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi, dan sang istri mengambil Ellen dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Ellen dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah, tapi ternyata perampok sudah ada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara yang sangat amat sadis sekali. Sementara itu, Ellen sendirian terkunci di dalam ruangan persembunyian dan akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Ellen baru ditemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena setan selalu ada dimanapun kita berada.